Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah pada hari ini kita akan bacakan sebuah kitab yang cukup terkenal, yakni kitab Nasyul Ibad karangan dari Syekh Ibnu Hajar Asqalani. Syekh Ibnu Hajar Asqalani ini adalah lahir sekitar 700 sampai 800 Hijriah. Kitab ini sudah berumur kurang lebih 700 tahun dan disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Ibnu Hajar Asqalani itu sendiri, beliau adalah pengarang kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari ini adalah kitab yang terkenal, kitab yang merupakan syarah paling utama Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari, syarah yang paling utama kalau kita ingin membaca tentang bagaimana penjabaran hadis-hadis dari Sahih Bukhari, maka fikihnya sebaiknya kita membaca kitab Fathul Bari. So nanti kapan ada waktu kita juga akan membacakannya untuk masalah fikih, baik dari Fathul Bari maupun Fathul Mu'in. Sebuah hadis pertama yang akan saya bacakan adalah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bimujalasatil ulama." Hendaklah kalian ini, alaikum, kata-kata alaikum ini semacam wajib gitu. Wajib bagi kalian. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Wajib bagi kalian ini untuk duduk di majelisnya para ulama, mendengarkan perkataan ulama, majelis taklimnya ulama. Wastima'i, dan mendengarkan kalamil hukama, perkataan orang-orang yang bijaksana, para hukama. Wa inna Allah ta'ala yuhyil qalba, maka sesungguhnya Allah Ta'ala ini menghidupkan hati. Mayyitun binuril hikmah, qalbal mayyitun, hati yang mati, binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Cahaya hikmah ini adalah, maksudnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu disebut dengan cahaya hikmah. Kama yuhyil ardal mayyitata bima'il matar. Kama, sebagaimana, yuhyil ardal mayyitata, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang gersang. Bumi yang gersang atau bumi yang mati atau bumi yang gersang, bima'il matar, dengan air, bima'il matar, dengan air hujan. Jadi kalau kita ini, bagaimana hari-hari kita ini duduk di majelis para ulama, dengarkan Al-Quran dan hadis, nasihat-nasihat para hukama, para ulama. Yang disebut hukama ini adalah ulama juga, cuman ulama yang memberi nasihat. Kadang kalau dalam kajian ilmu, hukama itu bisa diartikan dengan ustadz ya, ustadz. Sedangkan ulama ini lebih tinggi dari ustadz. Ulama ini orang yang memiliki kualitas ilmu lebih tinggi dari ustadz. Atau mungkin hukama itu sama dengan penceramah. Penceramah, mubaligh, itu dia.
yang memberikan nasihat-nasihat kepada kita walaupun dia bukan seorang ulama, tapi dia senantiasa memberi nasihat kepada kita, amalan juga baik, amalan juga bagus, maka ini disebut dengan hukama. Maka apabila kita ini berteman dengan orang-orang seperti itu, maka kita pun akan terpercik dalam hati kita ini juga keinginan agama. Maka kata Nabi dalam hadis yang lain, apabila kalian ini berteman dengan tukang pandai besi, maka kalian akan terkena percikan apinya, walaupun hanya sedikit. Karena selalu membantu tukang pandai besi. Minimal panasnya lah, minimal kena debunya lah, atau minimal kena asapnya gitu. Tapi kalau kalian berteman dengan orang penjual minyak wangi, ya pasti akan ada bau wangi di sekitar kalian. Kalian akan merasakan bau wangi. Kalau kita ini berteman dengan para ulama, majelis para ustadz, kiai, atau mubalik, mendengarkan perkataan mereka, kata-kata hikmah Al-Quran hadis, maka hati kita ini akan bersih, akan terang. Tapi kalau kita yang kita dengarkan ini kebesaran-kebesaran dunia terus, kebesaran dunia dalam berita, bukan akhirat dalam berita, maka ini dunia kita akan besar, cinta kita dunia ini akan besar, akhirat akan jauh pada kita. Inilah pentingnya kita berteman dengan ulama, menemani ulama. Ulama yang sangat ahli dalam kitab Allah Ta'ala ini, maka itu disebut dengan ashabul fatwa. Ashabul fatwa ini ya kalau kita disebut mufti lah ya. Mufti, orang yang memiliki beberapa macam dasar ilmu alat, nahwu, sorob, balaghah, mantik, bayan, ma'ani, ilmu asbabun nuzul, asbabul wurud, ilmu apa lagi, nasih, mansukh, dia kuasai semua. Ini namanya ulama mufti fatwa. Kemudian sebuah hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, An-Nabi SAW qala, Sa'ati zamanun ala ummati. Rasulullah SAW bersabda, Sa'ati zamanun akan datang kepadamu sesuatu zaman ala ummati pada umatku, yafirruna minal ulama. Masya Allah. Yafirru ini artinya lari. Mereka ini lari dari ulama, dari ajaran ulama. Mereka lari daripada ajaran Islam. Yang kita alami sekarang ini, anak-anak lebih suka dengan main game, nonton TV dan lain sebagainya. Untuk pelajaran agama, begitu mereka dengar ada pengajaran agama, mereka lari kabur. Jauh benar mereka daripada yafiru bin ulama. Mereka lari daripada ulama, dari ajaran agama itu panas gitu. Wal fuqaha wal fayabatalihimul lahu bisalasatin baliyat. Masyaallah. Mereka yafiru min ulama, mereka lari daripada ulama, dan wal fuqaha, dan ahli fikih, maksudnya kiai ustaz ini, fayabatalihimul lahu bisalasatin baliyat, maka Allah SWT akan menimpakan kepada mereka itu 3 macam bala musibah. Al-awal, ulaha yarfa'ullahu barakati min kasbihim. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat, menghilangkan keberkahan dalam usahanya. Ini namanya usaha ini, kalau tidak berkah ini ya susah. Walaupun banyak, kurang terus. Walaupun banyak, habis terus. Dan tidak ada bekas untuk diri kita untuk taat pada Allah. Tapi kalau usaha yang berkah ini, walaupun dia dapat sedikit, tetap membekas pada diri kita dan memudahkan kita untuk taat kepada Allah. Inti dari keberkahan itu adalah untuk taat pada Allah. Karena kita tuh mencari rezeki itu untuk taat pada Allah. Hidup itu untuk ibadah, bukan hidup untuk buat maksiat. Maka untuk bisa ibadah,
kalau rezeki kita ini rezekinya berkah, maka rezeki kita ini akan memudahkan kita untuk taat pada Allah, untuk ibadah pada Allah. Tapi kalau rezeki kita tidak berkah ini, walaupun kita banyak punya miliaran triliunan, kita akan kurang terus. Padahal yang kita makan itu, rezeki kita itu yang kita makan gitu. Yang kita makan. Orang makanan yang menurut orang enak, bagi dia tidak enak. Masya Allah. Itu hilang, udah keberkahan itu udah hilang. Yang merasakan nikmat itu ya sopir-sopirnya. Yang merasakan nikmat itu ya pembantu rumah tangganya. Sehingga mereka berkata, oh hebat nih saya ini punya mobil Mercy. Pulang ke rumah gagah. Dia bawa mobil Mercy, bosnya, tuannya. Padahal dia hanya seorang sopir. Tapi dia sudah bangga dengan itu. Keluarganya pun bangga dengan itu. Dia merasakan nikmatnya itu bukan dia, tapi supirnya. Begitu juga ini pembantu rumah tangganya. Dia pulang kampung lebaran, bawa banyak oleh-oleh. Wah, alhamdulillah, oh bos lo ini ya, orang kaya, orang miliaran. Hadiahnya banyak sekali. Masya Allah. Nah, hal seperti ini, sedangkan yang tuannya sendiri tidak merasakan nikmat daripada uang yang banyak. Maka disebut dari sini, ketika kita ini sudah lari daripada ulama, lari dari agama maksudnya ini, maka Allah akan yarfa'allahu allazi barakata min kasbihim. Allah akan menghilangkan berkah dari usaha. Jadi rezeki kita tidak barokah. Rezeki yang ada itu tidak mengundang kita, tidak menjadikan kita ini sebagai orang yang taat pada Allah SWT. Wasaniyata yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Masya Allah. Allah menjadikan mereka ini raja yang zalim buat mereka. Jadikan presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, membuat mereka susah, membuat usaha mereka susah. Pemimpin mereka korupsi semua, habis. Hari-hari pajak naik, sibuk membayar BPJS saja kita ini tidak sanggup kita. Begitu harus dibayar, dendanya banyak lagi, Masya Allah. Maka itu semua kenapa? Karena memang Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan pemimpin-pemimpin kita ini orang tidak taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun mereka sholat, mereka puasa, mereka haji, tapi mereka tidak memikirkan bagaimana rakyat ini hidup bahagia. Susah. Hari-hari harga semakin meningkat, pendapatan berkurang, makan payah, anak sekolah payah. Yang ketiga, wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman, na'udzubillah, subhana'udzubillah. Nah, yang ketiga ini yang bahaya ini, orang ini meninggal, dia wafat, maka Allah SWT hilangkan iman di dalam dia. Tapi insya Allah lah, mudah-mudahan kalau ini terus kita berikan dakwah kepada umat ini, maka insya Allah dengan dakwah ini akan menghilangkan daripada musibah-musibah yang akan datang. Karena seseorang ini apabila dia meninggalkan agama, maka musibah akan datang. Tapi apabila dia mendatangi ulama, mendatangi agama, maka musibah akan lari. Insyaallah apabila kita di pagi hari kita dalam keadaan taat pada Allah, maka di sore hari pun Allah akan memberikan kepada kita ketenangan batin. Tapi kalau kita di pagi hari kita tidak taat pada Allah, terus kita sampai tidur lagi, itu hilang Allah pada diri kita. Terus begitu setiap hari. Kalau insya Allah kita niat amal dan sampaikan insya Allah ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.